Subscribe coy, pencet loncengnya. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله ذا صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتشرف على سيدنا محمد سيدنا محمد أحب المحبوبات وأشرف المخلوقات وأفضل أهل الأرض والسماوات عدد الأنفاس والأوقات. اللهم آمين، اللهم آمين. Yang aminnya kenceng, utangnya lunas, hajatnya kabul, jodohnya cakep, tajir, saleh, salehah, rezekinya berkah. Allahumma amin. Ya daimal fadli alal bariyat ويا باسط اليدين بالعطيات ويا صاحب المواهب السنيات صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا فارحمنا يا الله آمين وانصرنا يا الله آمين واغفر لنا يا الله آمين يا ذا العلا في هذه العشيات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين والحمد لله رب العالمين. أما بعد المكرمون والمحترمون yang sama-sama kami muliakan segenap alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah, khusus wabil khusus kepada guru kita bersama yang baru saja menyampaikan tausiahnya, menggelitik perut kita. Ya, Ustadz siapa tadi? Ustadz Ayatullah Khumaini. Saya tanya Bapak Ibu udah paham belum? Ustadz Ayatullah tausiah udah paham belum? Woi, lu katanya seger pada lu udah. Ustadz Ayatullah tausiah udah paham belum? 1 jam udah paham udah. Berarti kalau udah paham kita tutup aja bagaimana? Langsung lanjut makan-makan gimana bapak-bapak? Jadi udah paham belum?
Ustadz sejam tausiah kagak paham pada PA apa gimana? Bu, ibu, Pak, saya mah mau nanyanya ibu-ibu aja dah, lu mah bodo amat. Lah kita mah CS Pak, bapak-bapak, ibu-ibu nih asal saya meleng dikit, kongko dia pada. Lah iya pada ngerumpi. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu, kita lanjut apa jangan? Ini tausiahnya lanjut apa enggak? Kagak, kalau yang udah ngantuk, udah lapar mah langsung aja tutup. Bagaimana? Setuju? Setuju kagak? Saya mau bukti dah, kalau emang masih semangat sholawatan dulu, setuju nggak? Kalau suaranya kenceng lanjut kita tausiah, tapi kalau suaranya lemes, udah kita tutup aja Pak ya. Langsung doa aja, makan-makan. Makanya ayo sholawat sama-sama, kalau suaranya kenceng kita lanjut tausiahnya. Kalau suaranya kenceng berarti ibu-ibu masih semangat, setuju? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulub. Kurang kompak semuanya. Wa'afi abdani wa nurul wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Sekali lagi lebih keras. Allahumma Muhammadin tibbul qulub dawaiha fiyatil abdani wa nurul wa dhiyaiha sahbihi. Alhamdulillah. Kita doakan guru kita Ustadz Ayatullah Khumaini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, diistiqamahkan ibadahnya oleh Allah, dimanfaat serta barakahkan ilmunya oleh Allah, fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal. Tidak lupa kami sampaikan salam ta'zim kami kepada keluarga besar DKM Masjid Nurul Hikmah. Betul? Hah? Apa? Al Anwar, Nurul Anwar. Begini kalau tausiah jam 11 mau udah lapar. Lah tuh ya dari tadi di sono pokari, teh manis, kopi. Sakit perut Pak, gitu mah. Lah nasi kebuli kagak dikeluar-keluarin, uduk jengkol kagak keluar-keluar. Lah iya lontong lagi. Saya tanya ibu-ibu, no ditinggal kerdus doang kan kata Ustadz, no ya. Bu, emang ibu-ibu mah apa ya? Nggak di mana-mana, isinya dia doang. Ramenya mama mulu. Saya hadir hajatan isinya mama, betul. Hadir muludan isinya mak-mak. Begitu arisan banyaknya, berangkat ke pasar isinya, masuk mall banyaknya, sampai yang ngerumpi banyaknya mama. Saya tanya, ini orang Ciledug dalam neraka banyaknya bapak-bapak apa mama? Woi, bapak-bapak apa mama? Kalau kata Nabi mama apa? Tapi insya Allah mudah-mudahan nih mama orang Ciledug min ahli syurga, semuanya ahlil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Keluarga besar Masjid Nurul Anwar beserta seluruh jajaran pengurusnya dan juga kepada kesepuhan-kesepuhan, juga aparatur pemerintahan desa dari Bapak RT, RW, Lurah, Camat beserta seluruh jajarannya,
Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau buat kiai saya sampaikan salam ta'zim, untuk aparatur pemerintahan salam hormat, namun buat yang golongan satu ini salam teristimewa. Salam cinta dan rindu kami terus kami sampaikan kepada para tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir malam ini, kaum muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat. Angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan maulid, dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan salam kepada Nabi, yang datang punya dosa, pulang dosanya diampuni oleh Allah, yang datang punya hajat, pulang hajatnya digabul oleh Allah, yang rezekinya masih sulit dibuka pintu rezekinya oleh Allah, yang belum ketemu jodoh cepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah, belum punya keturunan biar cepat punya keturunan, yang sudah ada keturunan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak salihin salihat, mu'minin mu'minat, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar karena tadi kita sudah dengarkan begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, yang insya Allah bikin semangat kita buat hadir ke dalam majlis-majlis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan malam hari ini bahwa alhamdulillah tsumma alhamdulillah, keberuntungan demi keberuntungan, kebaikan demi kebaikan, nasib baik demi nasib baik kalau sudah masuk bulan Maulid jatuh kepada umat Islam yang tinggal di negara Indonesia. Kenapa saya bilang orang Indonesia beruntung kalau bulan Maulid? Kenapa saya bilang orang Indonesia luar biasa kalau bulan Maulid? Karena memang Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, tidak ada tradisi urusan cinta Nabi, urusan syiar Nabi, terlebih urusan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa ngalahin tradisinya orang Indonesia. Sampai tadi kita dengar Ustadz Ayatullah bilang orang Indonesia dikit-dikit muludan, hajatan muludan, ngawinin anak muludan, tahlilan muludan, haulan muludan, rumah baru muludan. Cuma kata beliau mah orang yang kagak muludan yang bercerai doang, betul? Di mana-mana orang Indonesia kalau masuk bulan Maulid, subhanallah, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari balai desa ke balai desa, sampai rumah ke rumah, semuanya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Bu, kenikmatan model begini enggak kita dapetin di negara lain. Bahkan di negara Nabi dilahirkan pun tidak syiar Nabi sebesar dan seheboh Indonesia. Silahkan Bapak Ibu berangkat ke Mekah, tidak ada masuk bulan Maulid di Mekah orang rayakan Maulid. Grup hadrah diundang sana sini, Maulid dibaca dari rumah ke rumah, nggak ada. Di Mekah orang bikin Maulid, kriminal masuk penjara. Tapi subhanallah di Indonesia kalau bulan Maulid, dai-dai dari mulai tingkat daerah, tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai nasional, itu luar biasa. Dari masjid ke masjid tausiah menyampaikan tentang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grup hadrah kurang nyayur apa kalau sudah masuk bulan Maulid? Di Ciledug sini Bapak Ibu banyak tradisi Maulid Arba'in yang saya dengar. 40 hari dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 10 Rabiul Tsani, setiap malam non-stop merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar Bapak Ibu, nggak sembarangan Allah kasih nikmat seperti ini.
Pertanyaannya, kira-kira tradisi kayak begini ini yang buat siapa? Yang bikin siapa? Sampai negara Indonesia urusan cinta Nabi, urusan maulid Nabi, dari mulai maulid yang salaf, maulid yang lama sampai maulid yang baru, semuanya ada di Indonesia. Di Madinah nggak ada begini, Mekah nggak ada begini, di Arab kagak ada model begini. Itu cuma ada di negeri kita, Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ternyata saya telaah Bapak Ibu, saya cari-cari yang buat tradisi seperti ini adalah ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama terdahulu yang basirahnya hidup, mata hatinya hidup, ruhnya bersinar dengan kesucian hatinya. Mereka buat tradisi di negeri kita yang dengan harapan dan doa mereka punya cita-cita, mudah-mudahan orang Indonesia ini masuk surganya pintunya lewat pintu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kapal bahtera yang akan menyelamatkan orang Indonesia kelak di yaumil kiamah melalui bahtera syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama terdahulu, engkong-engkong kita, nenek-nenek kita yang buat tradisi model begini Bapak Ibu. Karena mereka tahu Pak, potongan-potongan kita nih orang Indonesia, rasa-rasanya kalau disuruh masuk surga lewat sholat, susahnya bukan main. Potongan-potongan model kayak kita disuruh masuk surga lewat zakat, lewat sedekah, lewat puasa, kayak roman-romannya kagak pantas ya. Betul nggak? Betul nggak? Lo orang timbang hadir maulid baru jam 11 sudah pada nguap. Hadir maulid jam 11 pantat udah kagak betah, betul nggak? Lagi giliran nonton sinetron, main handphone, balas WA, buka Facebook, nonton YouTube, biar kata sampai subuh juga gue jabanin, bener. Tapi giliran hadir maulid penceramah baru 2 biji, pantat udah pada kagak betah, betul nggak? Lah hadir maulid buat baru 2 jam udah pada gerah, udah pada ngipas-ngipas. Model begini mau masuk surga lewat pintu cinta Nabi kayaknya juga susah. Apalagi disuruh masuk surga lewat pintu sholat. Makanya ulama kita ini bikin tradisi kayak begini Bapak Ibu, nggak sembarangan. Mereka pengen nih orang-orang Indonesia yang sekarang maksiatnya bukan main, yang sekarang fitnah di negeri kita bukan main, dengan mata batinnya mereka sudah prediksi bahwa kelak akan datang suatu zaman akan menimpa umat Islam di Indonesia itu akhlak diobok-obok, moral diobok-obok, akhlak budaya diobok-obok, sehingga maksiat dengan mudah dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Dan sekarang kita saksikan Bapak Ibu, tong, Uy, cepet mau cepet, mau ada cepet, mau. Yang paling rapih duduknya, anak siapa sih ini dia ya? Hah? Anak siapa ini, orang Ciledug pada begini anaknya? Kena merah pada rapih bener. Mau merah mau? Kalau rapih duduk lu, nanti di akhir tausiah Habib bikin kuis yang bisa jawab dapat cepet. Setuju? Setuju? Tapi kalau duduknya kagak rapi ya goceng. Ya, setuju orang? Nah, duduk yang rapi ya. Oke, nih cepet gue taruh mari nih. Tuh, lu liatin duit itu ya, tuh. Emang benar-benar dah orang Ciledug mah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi Ibu mau saya bikin begini juga mau? Biar diem gitu mau? Cepet mau? Ada, masih ada cepet masih mau? Pak, nggak perlu. Mau juga cepet. Filter, isep no filter. Ngerokok yang ngerokok. Sallu ala Muhammad. Lah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bilang mereka ini seakan-akan nih ulama-ulama terdahulu kayaknya udah tahu
bahwa akan datang suatu masa di Indonesia ini pergeseran nilai bukan main. Moral akhlak anak bangsa betul-betul dirusak dari segala arah, dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, sampai maksiat itu merajalela dengan mudah diakses. Sekarang kita saksikan sama-sama Bapak Ibu, subhanallah, orang maksiat di negeri kita udah kayak orang beli kacang. Ini orang Indonesia menia asal buat dosa, ya Allah, udahlah dosanya gede, norak lagi. Saya kasih contoh nih, Bu, Pak, orang Eropa asal mereka mau main judi, make jas, make dasi, celana bahan, patu pantopel, nenteng koper isinya duit dolar, pergi ke kasino masang duit dolar sekepok dua kepok. Orang Indonesia sekarang main judi depo 25.000. Dosanya sama, cuma yang Indonesia menorak, yang ono mah keren. Sekarang orang Indonesia mabok, orang luar negeri mah mabok, nyekel botol AM, anggur merah, kan gitu. Yang sebotol harga 2,5 juta. Orang Indonesia sekarang rame ngelem, tahu ngelem? Lem iPhone jadi mabok. Sekarang akses luar biasa maksiat di negeri kita Bapak Ibu. Sampai-sampai orang mau zina sekarang di Indonesia buka handphone jadi aplikasi hijau, ada aplikasi hijau. Tahu? Jangan nyengir bae lu. WA. Ngeres bae otak lu. Lah sekarang maksiat Bapak Ibu diakses dengan mudah. Tapi orang-orang terdahulu alhamdulillah kita punya kongkong nenek-nenek di negeri kita, wali-wali besar. Dari wali Songoknya sampai keramat-keramatnya di Jabodetabek aja kalau dihitung keramat itu ratusan biji keramat. Mereka bikin tradisi ini tujuannya apa? Supaya nih kita yang ahli maksiat, kita yang ahli dosa masih ada kesempatan buat bisa masuk surga lewat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau model sholat kayak kita udah susah, ibadah kayak kita udah susah, mabok jadi rutinitas, judi jadi hobi, diajak cinta Nabi juga ogah, diajak mulutan juga ogah, sholawatan juga ogah, kira-kira mau masuk surga lewat pintu yang mana? Makanya kita datang hadir maulid seperti ini Bapak Ibu, tujuannya mas sebenarnya satu, bukan karena penceramahnya siapa, bukan karena beseknya apa, tujuannya supaya yang datang gak kenal Nabi pulang jadi kenal Nabi. Dibikin majelis maulid kayak begini supaya yang datang jauh dari Nabi pulang jadi deket sama Nabi. Yang hatinya kosong dari cinta Nabi pulang bawa benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya tadi tuh, supaya ini para pendosa ini nggak putus asa dari rahmat Allah. Para ahli maksiat ini kagak putus asa dari surganya Allah. Ternyata masih ada pintu ya bib buat saya selamat lewat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang cinta Nabi itu Bapak Ibu, urusan syafaat Nabi nggak pandang bulu. Mau tukang maksiat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, ulama, orang awam, yang namanya syafaat Nabi nggak pandang bulu. Sampai-sampai Nabi sudah bilang, di yaumil kiamah saat umat semua berebut syafaat, yang ulama maju minta syafaat, yang santri maju minta syafaat, Nabi bilang minggir dulu, syafaat saya ini bukan buat santri-santri, bukan. Syafaat saya ini bukan buat ulama-ulama, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat saya buat tukang maksiat, yang suka buat dosa besar, yang suka buat dosa, tukang mabok, tukang zina, tukang main judi, itu syafaat Nabi buat mereka. Makanya saya selalu bilang, urusan maulid mah Pak, urusan cinta Nabi mah Bu, bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai. Yang boleh cinta Nabi bukan cuma yang pakai peci, yang boleh cinta Nabi bukan cuma yang pakai seragam.
bukan cuma pakai kerudung. Justru seharusnya pendosa-pendosa besar, para petukang maksiat ulung, mereka seharusnya paling depan urusan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia. Allah kasih nikmat maulid Nabi, Allah kasih nikmat salawat kepada Nabi, majlis maulid, majlis salawat enggak kurang-kurang insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini pulang bawa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Bib? Pentingkah kita cinta Nabi? Pentingkah kita rindu Nabi? Saya pulang dari majlis maulid emang penting bawa cinta. Jadi senang salawat emang penting? Iya penting Bapak Ibu. Saya katakan malam ini yang hadir di sini profesinya beda-beda. Yang ibu-ibu, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pedagang, bapak-bapak, ada yang pengusaha, ada yang pejabat, ada yang kiai, ada yang dai, ada yang mubaligh, macam-macam malam ini profesi kita beda-beda. Tapi saya yakin, hakul yakin, mata bapak yang malam ini ngelihat, telinga ibu yang malam ini ngedengar, napas kita yang saat ini masuk keluar dari hidung, saat mata sudah nggak bisa ngelihat, telinga sudah nggak bisa dengar, napas masuk udah nggak keluar, saat itu profesi kita jadi satu, yang perempuan almarhumah, yang laki-laki jadi almarhum. Sesakti apapun ilmu Anda, sehebat apapun Anda, sebanyak apapun harta Anda, urusan almarhum dan almarhumah nggak bisa dinego. Urusan almarhum, almarhumah, semua calon almarhum dan almarhumah, saat Bapak Ibu udah jadi almarhum, sudah jadi almarhumah, saat itulah majelis-majelis seperti ini ibu bapak baru sadarin ternyata maulid penting buat saya, ternyata sholawat penting buat saya, ternyata ngaji penting buat saya. Sekarang silahkan Anda mau berpolitik, silahkan Anda mau hidup, silahkan Anda mau kerja, silahkan mau kejar dunia Anda, silahkan. Tapi jangan lupa Anda harus ingat, saat mata Anda udah gak bisa ngelihat, saat telinga Anda sudah tidak bisa mendengar, tubuh Anda terkapar di alam kubur, saat itulah namanya agama sudah gak bisa jadi bahan bercandaan. Iman sudah tidak bisa bercanda, maulid sudah tidak bisa bercanda, salawat cinta Nabi sudah gak bisa bercanda. Saat kita sudah masuk di alam kubur, saat itu bapak dan ibu baru menanggapi ternyata serius urusan cinta Nabi, ternyata serius urusan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kami dalam safari dakwah selama bulan Maulid ini, kami ingin yang datang Maulid itu bukan cuma sekedar pulang bawa tausiah, bukan cuma sekedar pulang bilang Habibnya, dibilang kiainya, dibilang ceramahnya, dibilang beseknya, dibilang suaranya. Saya nggak pengen kita hadir maulid pulang cuma bilang bawa ini, bawa itu, enggak. Saya pengen yang hadir maulid itu pulang bawa benih cinta kepada Nabi, bawa syafaat Nabi, karena itu intisari tujuan utama ulama bikin tradisi di negeri kita, tradisi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seperti itu marilah tanam niat, tanam cita-cita, tanam harapan. Saya hadir maulid Habib, saya pulang pengen bawa syafaat Nabi. Karena kalau ditanya Bapak Ibu ketika meninggal pengennya matinya husnul apa su'ul? Pengennya husnul apa su'ul? Kalau ditanya begitu di akhirat pengennya selamat apa sengsara? Kalau ditanya di akhirat pengennya masuk surga apa neraka? Semua bilang pengen husnul, pengen bahagia, pengen selamat, pengen surga. Saya tanya sama yang hadir malam ini, kalau ditanya ngaca ngomongin diri sendiri, gak ngomongin orang lain, kira-kira kita dari bangun tidur sampai tidur banyakan mana buat dosa sama buat pahala? Ini mah ngomongin kita, ini mah kita, bukan orang, bukan kita. Ini mah dari bangun tidur sampai tidur banyakan dosa apa pahala? Contoh gampang gini lah, banyakan buka WA apa buka Quran?
Banyakan megang HP apa megang tasbih? Banyakan berzikir apa ngerumpi? Oke. Nyadar ya. Ngaku-ngaku. Ternyata kita hidup dari bangun sampai tidur lebih banyak dosanya kebanding pahala. Nih, menurut pengetahuan bapak sama ibu, kalau orang banyak dosa, kira-kira matinya pantasnya husnul apa su'ul? Kira-kira ini mah pantasnya husnul apa su'ul? Ngaku ya. Nyadar. Oke. Kalau orang matinya su'ul, kira-kira di akhirat dia selamat apa sengsara? Selamat apa sengsara? Sengsara. Orang kalau sengsara berarti tempatnya di surga apa di neraka? Surga apa neraka? Tapi kalau ditanya pengen surga apa neraka? Pengen selamat apa sengsara? Konsepnya gimana PA? Lalu pengen selamat, lu pengen surga, pengen husnul, tapi ditanya banyakkan dosa apa pahala? Dosa banyak mah. Kira-kira pantasnya husnul apa su'ul? Pantas mah su'ul, bib. Lah kira-kira kalau misalkan su'ul sengsara apa selamat? Sengsara romannya mah. Kalau sengsara surga apa neraka? Kayaknya mah neraka. Lah terus tapi ditanya pengen selamat, ditanya pengen bahagia, pengen surga, itu konsepnya bagaimana? Ini makanya ulama kita bikin tradisi maulid di negeri ini, supaya yang sengsara, yang celaka, yang su'ul, yang neraka ditolong dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tujuan hadir dalam majlis maulid Bapak Ibu, supaya nanti di akhirat ketika lagi sengsara, ketika lagi susah-susahnya, begitu teriak Nabi, manggil Nabi kedengeran. Begitu teriak Nabi diingat mukanya. Begitu manggil Nabi, oh iya gua ingat lu seneng hadir maulid, gua ingat lu seneng baca sholawat, gua ingat biar dosa lu banyak, tapi urusan cinta Nabi boleh diadu. Itu tujuan kita hadir maulid. Makanya jangan sampai pulang cuma bawa besek doang. Jangan sampai pulang ceramahnya enak, ceramahnya sedih, ceramahnya lucu, ceramahnya bagus. Bukan. Pulang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya masih ingat Bapak Ibu, dulu Nabi pernah menang perang dengan sahabat-sahabatnya. Sallu ala Muhammad. Saat Nabi perang, orang dulu tuh kalau perang itu harta benda dibawa, perempuan-perempuan perawan dibawa, supaya nunjukin ke lawan bahwa kami ini bangsa yang kaya raya, kami ini bangsa yang hebat, bangsa yang maju, sehingga semua harta benda dibawa. Subhanallah, Nabi Muhammad menang perang dengan para sahabatnya. Setelah menang perang, itu harta rampasan perang, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, woi sahabat-sahabatku, ini harta sebagian bagiin buat orang-orang yang tinggal di Mekah, sebagiannya lagi kasihin buat orang-orang muhajirin. Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah itu semua dibagi, orang Ansor protes. Akamsi Madinah, pribumi Madinah protes, ya Rasul, kok orang Mekah dapat, orang muhajir dapat, kita kagak dapat. Di situ Nabi jawab kepada orang Ansor, dan ini menjadi pelajaran buat orang-orang yang masih merasa ada sesuatu yang lebih berarti dari Nabi Muhammad, masih ada sesuatu yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nabi bilang, ama tardawna ayyarji'una qaumun bisyatin wa ba'irin. Tidakkah kalian ridha wahai orang-orang Ansar, jika mereka orang Mekah pulang bawa emas dan perak, orang muhajir pulang bawa hewan ternak, wa tarji'una bi Muhammadin, dan kalian pulang nggak bawa duit, kalian pulang nggak bawa harta, tapi kalian pulang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang-orang Ansor begitu dengar mereka pulang bawa Nabi, mereka pulang bawa Muhammad, maka mereka mengatakan kabbaru wa sabbahu, mereka bertakbir, mereka berbangga-bangga diri, mereka keliling Madinah sambil mengatakan, orang Muhajir, orang Mekah, kalian boleh pulang bawa duit, kalian boleh pulang bawa hewan ternak, kalian boleh pulang bawa emas perak, kami pulang bawa Muhammad, kami pulang bawa Rasulullah, kami pulang bawa Nabi Muhammad. Adakah yang lebih hebat ketika seseorang pulang bawa Nabi Muhammad? Adakah yang lebih mulia, lebih mahal dari hadiah dia saat dia pulang membawa Nabi Muhammad? Maka saya katakan yang paling beruntung malam ini, yang paling mulia malam ini, yang paling agung malam ini, yang hadir maulid dan pulang dari maulid bukan cuma bawa ceramah, bukan cuma bawa besek, bukan cuma bawa amplop, tapi yang paling beruntung malam ini yang pulang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang Bapak Ibu, ini sound system pakai duit, kameramen pakai duit, panggung pakai duit, besek pakai duit. Sayang kalau duit dibuang-buang buat Nabi, tapi pulang nggak bawa hasil, bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini saya mau ngajak orang Ciledug buat mikir bareng-bareng. Saya mau ngajak orang Ciledug buat ngerenung bareng-bareng, supaya kita ini pulang bawa cinta Nabi. Rugi Bu, rugi, saya bilang rugi. Saya juga jauh-jauh dari Kuningan, jauh-jauh dari Cirebon kemari. Kalau saya datang ke sini kagak bawa ketulusan cinta Nabi, pulang cuma ngarepin amplop, cuma ngarepin duit, saya nggak pulang bawa cinta Nabi, saya katakan saya orang yang paling rugi hadir maulid malam ini. Begitupun Bapak Ibu, udah amplop kagak dapet, besek pas-pasan, betul nggak? Air timbang aqua, saya mau bagusan dikit ada teh. Lalu timbang aqua pulang kagak bawa cinta Nabi, saya katakan rugi dan rugi. Pulanglah dari maulid membawa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, ada berapa riwayat yang saya mau sampaikan yang insya Allah ini ngegugah orang Ciledug supaya cinta Nabi, meningkatkan kualitas maulid nabinya orang Ciledug, supaya pulang dari maulid itu saat dia baca solawat, saat dia baca mahallul qiyam, saat dia panggil nama Nabi, menetes air matanya, merindu kepada Nabi, bergetar hatinya, merinding tubuhnya, sehingga dia pun pulang dengan rasa di dalam hati meletup-letup, meledak-meledak, ingin cepat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin cepat bertemu dengan Nabi, ingin kumpul sama Nabi, pengen bareng sama Nabi. Saya nggak mau hadir maulid cuma 2-3 jam, saya nggak mau mahallul qiyam cuma 5-10 menit. Saya pengen kumpul sama Nabi tiap hari, saya pengen duduk sama Nabi tiap hari, saya pengen bareng dalam surga sama Nabi tiap hari. Karena Bapak Ibu, nikmat di dunia itu sifatnya sementara, sebagaimana sakitnya di dunia sementara, nikmatnya juga sementara. Kita asam lambung di dunia, sakit perut, jantung di dunia, sakit dada, tubuh kena stroke, sakit tubuh, tapi begitu nyawa dicabut kelar sakitnya Pak. Kita di dunia senang dapat duit habis kelar senangnya Bu. Kita di dunia senang kawin masih muda, begitu tua lupa enaknya Pak. Tapi di akhirat begitu enak selamanya, senang selamanya, bahagia selamanya. Tapi jangan salah, orang di akhirat begitu sakit selamanya, begitu susah selamanya, capek selamanya. Silahkan pilih, Anda mau senang selamanya apa mau senang sementara? Anda mau susah selamanya apa susah sementara? Susah sedikit, capek sedikit, bosan sedikit, duduk sedikit, dengerin cinta Nabi, baca maulid, baca sholawat untuk senang selamanya, kebanding senang selamanya, senang sementara di dunia tapi untuk susah selamanya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Saya katakan Bapak Ibu, kita kalau udah hadir maulid berkali-kali, insya Allah orang Ciledug mah nggak kurang-kurang, majelis taklim banyak, musola yang bikin maulid banyak. Saya yakin bulan maulid kemarin, ibu-ibu yang duduk di malam ini bukan pertama kali hadir maulid, betul? Bapak-bapak yang hadir malam ini bukan pertama kali hadir maulid, betul Pak? Saya yakin nih ibu bapak udah puluhan kali hadir maulid.
puluhan kali ketemu kiai, puluhan kali ketemu habib. Tapi pertanyaannya, dari puluhan kali maulidnya bapak, puluhan kali maulidnya ibu, puluhan kali salawatnya bapak dan ibu, sudah menghasilkan apa selama ini? Apakah sudah merubah hidup kita? Merubah cara pandang kita? Menyadarkan hati kita? Mengingatkan kita? Kalau selama ini belum mengingatkan, belum menyadarkan, belum merubah, saya katakan maulidnya kita selama ini sia-sia, tidak berarti apa-apa. Karena Bapak Ibu, kalau orang sudah cinta Nabi, orang kalau sudah rindu Nabi, dibuat gila Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi pernah saat sedang hari raya Idul Adha, pernah Nabi Muhammad SAW ngasah golok, pengen motong onta, pengen nyembelih onta. Begitu keluar dari rumah, itu onta di Madinah puluhan ekor, diikat matanya sama sahabat. Karena sunnah ketika nyembelih hewan korban, sunnah nutupin mata hewan yang lain supaya kagak ngeliat pada saat disembelih. Saat itu Bapak Ibu, Nabi keluar dari masjid, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, copot nih ikatan mata, copot. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah sunnah menutup mata hewan korban saat disembelih hewan yang lainnya? Iya memang sunnah, tapi saat itu Nabi suruh copot ikatan matanya, Nabi punya tujuan. Dicopot itu ikatan mata onta puluhan ekor Bapak Ibu. Setelah itu tutup mata dicopot, apa yang terjadi? Itu puluhan onta lari, mereka semua berbondong-bondong menghampiri Nabi Muhammad SAW dan menyodorkan lehernya untuk berebut disembelih sama Nabi Muhammad SAW. Onta manusia apa binatang? Manusia apa binatang? Onta punya akal apa enggak? Onta punya iman apa enggak? Onta Islam apa bukan? Itu onta, dia kagak berakal, dia kagak punya iman, dia bukan manusia, dia binatang. Tapi saat dia duduk dengan Nabi, duduk dalam majelis Nabi, melihat Nabi, dia ngerti cara cinta Nabi Muhammad SAW. Sampai sembelih sekalipun dia sodorkan, berebut buat disembelih sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lebih banyak cepat-cepat selesai maulid, apa lebih banyak pengen lama-lama duduk dalam majelis maulid? Kita lebih betah duduk lama-lama dalam majelis maulid, apa pengen cepat-cepat pulang? Jujur. Lah sekarang kalau gua tanya, duduk begini sampai subuh siap nggak lu? Siap nggak Pak? Sampai subuh siap nggak sampai subuh? Lu aja, gua kagak. Enak aja lu. Lah ontak Bu, binatang. Ngerti cinta Nabi, tahu cinta Nabi, tahu rindu Nabi. Padahal ontak kagak baca maulid, ontak kagak baca sholawat, ontak kagak ketemu sama orang soleh, kagak ngaji sama orang soleh. Tapi kita ribuan maulid kita hadir, puluhan maulid kita hadir, ribuan sholawat kita baca. Tapi sampai sekarang mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sudahkah ada yang berani mengorbankan nyawanya seperti onta untuk membuktikan cintanya kepada Nabi? Belum ada. Itu onta. Lebih parah lagi Pak Bu, ada mimbar kayu pelepah korma. Itu Nabi Muhammad kalau dakwah, Nabi Muhammad kalau tausiah, Nabi Muhammad kalau khutbah, itu pakai mimbar yang terbuat dari pelepah korma. Satu kali Nabi Muhammad menang perang lawan kerajaan Persia. Setelah Nabi menang perang, Nabi dihadiahkan mimbar baru yang terbuat dari kayu mahal, dihiasi dengan emas dan perak, ditambahkan dengan batu intan permata. Maka para sahabat karena tahu Nabi menang perang, itu mimbar yang lama diganti, ditaruh di pojokan masjid, dipakai mimbar yang baru. Saat itu Nabi sedang bertausiah, Nabi sedang berkhutbah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba satu masjid Nabawi dibuat geger. Satu masjid Nabawi dibuat geger karena mereka dengar suara tangisan yang begitu keras, yang gak kelihatan dari mana sumber tangisan itu. Dicari-cari, semua sahabat seger, semua sahabat senyum. Di mana ini orang nangis? Ternyata Bapak Ibu, Nabi yang lagi khutbah,
Nabi yang lagi tausiah, Nabi putus khutbahnya, turun dari mimbarnya, Nabi lari ke pojokan Masjid Nabawi, Nabi peluk itu pelepah korma. Tiba-tiba itu tangisan yang begitu keras, tangisan yang sesegukan, tiba-tiba merendah, tiba-tiba ringan, tiba-tiba hilang, bagaikan seorang anak yang nangis minta susu, ibunya datang gendong dikasih susu sama ibunya. Setelah Nabi peluk dan tangisan itu mereda di Masjid Nabawi, Nabi lanjutkan khutbahnya dan Nabi mengatakan, demi Allah, jikalau saya tidak turun dan saya tidak peluk pohon korma itu, saya tidak peluk mimbar itu, niscaya dia akan menangis sampai yaumil qiyamah. Itu pohon korma. Tahu kenapa dia nangis? Tahu kenapa dia sesegukan? Dia sampai ngejerit-jerit. Dia nangis karena posisinya dipindah sama Nabi. Biasa dipegang Nabi buat khutbah, biasa dekat sama Nabi buat nyampaikan wahyu Allah. Tapi saat itu diganti dengan mimbar yang lebih bagus. Itu mimbar, itu pelepah korma, itu kayu. Dia nangis karena dipisah oleh Nabi Muhammad. Dia nangis karena jauh dari Muhammad. Dia nangis karena diganti dengan orang lain di posisi hatinya Nabi Muhammad SAW. Kayu bu, kayu. Pelepah korma ngerti cinta Nabi. Sekarang saya tanya, Nabi pas sakaratul maut pernah gak nyebut onta? Pernah manggil-manggil onta? Kagak. Nabi pas sakaratul maut pernah manggil korma? Kagak. Nabi pas lagi sujud, lagi salat, pernahkah Nabi doakan, ya Allah ampunin onta? Ya Allah ampunin pohon korma? Kagak. Di saat Nabi sujud, di saat Nabi perang, di saat Nabi sakaratul maut, yang dipanggil-panggil ini orang celeduk, yang dipanggil kita yang malam ini duduk dalam majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Bapak Ibu, ada riwayat, ini riwayat betul-betul saya kepukul, saya dengarnya malu, saya dengarnya nangis. Subhanallah, orang model begini, orang cinta model begini, orang sayang model begini, susah buat kita balas cintanya, susah buat kita balas sayangnya. Ibu pernah satu kali Siti Aisyah bikin masakan makan malam buat Nabi. Pagi Nabi habis perang, baru pulang perang, begitu sampai rumah Nabi lagi sujud di dalam kamarnya. Aisyah masak, bawa masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar Nabi, Aisyah bilang, ya Rasulullah, ini makan malam sudah siap. Nabi nggak bergerak, masih sujud dalam sujudnya. Gak lama ditunggu sampai tengah malam, Aisyah masuk lagi ke dalam kamar. Saat Aisyah sudah ada di dalam kamar, dilihat Nabi masih sujud, disertai dengan derayan air mata yang begitu deras. Udah nggak habis pikir ini Aisyah, udah nggak tahan ngelihat kelakuan Nabi. Nabi, engkau memang Nabi, engkau memang Rasul, tapi harus mikir juga kondisi kesehatannya. Begitu subuh Bapak Ibu, mau dekat subuh, Aisyah masuk. Begitu sampai di dalam kamar, ditepok pundaknya Nabi yang lagi sujud. Aisyah bilang, ya Rasulullah, khaffif alaika ya Rasul. Ya Nabi Allah, udah, ibadahnya udah, sujudnya cukup, doanya cukup. Akhirnya Nabi angkat kepalanya dari sujud, dengan mata yang sembab, mata yang bengkak, Nabi selesaikan salatnya. Dan Nabi bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu salat apa yang aku dirikan? Tahukah kamu doa apa yang saya baca? Ya Rasulullah, engkau maksum, kau nggak punya dosa, surga diciptakan untukmu, kenapa masih sujud? Cukup, engkau harus makan, kau harus pikirkan kesehatanmu. Nabi bilang, kamu tahu solat apa yang saya dirikan? Nabi bilang, Nabi melaksanakan solat taubat kepada Allah. Nabi bilang, tahukah kamu Aisyah, doa apa yang saya baca? Nabi bilang, saya doa baca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah bilang, Nabi kan dosanya udah diampunin, kan surga diciptakan buat Nabi, kenapa Nabi masih nangis minta ampun? Kenapa Nabi masih sujud salat taubat? Nabi bilang, betul Aisyah, saya laksanakan salat taubat, saya baca istighfar supaya nanti di yaumil qiyamah
saat ada umat Muhammad yang buat dosa, umat Muhammad buat maksiat, dan mereka nggak sempat taubat, mereka nggak sempat istighfar, mereka nggak sempat mohon ampun. Biar taubatnya Muhammad jadi tambalan buat taubat umat Muhammad. Biar istighfarnya Muhammad menjadi penambal untuk istighfarnya umat Muhammad yang belum sempat baca istighfar. Ibu bapak yang buat dosa kita, yang maksiat kita, yang taubat siapa? Nabi. Yang buat dosa kita, yang baca istighfar siapa? Ibu yang ngaku cinta sama anak. Kapan terakhir ibu sujud, menangis di dalam sujudnya untuk mendoakan dosa anaknya agar diampuni oleh Allah? Bapak yang ngaku cinta sama bini, ngaku cinta sama keluarga, kapan Pak ngadah tangan di malam hari minta ampun sama Allah? Ya Allah, ampunin dosa bini saya, ya Allah, ampunin dosa anak saya. Ada begitu? Jangankan buat orang lain, jangankan buat anak bini, kadang buat diri sendiri dia susah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, maaf saya ngomong begini, maaf saya bicara begini, karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita masih nggak berasa. Malam ini seakan-akan maulid itu biasa aja, maulid itu B aja. Padahal nanti Bapak Ibu, demi Allah, perlakuan kita malam ini, perkumpulan kita malam ini, itu yang akan menjadi sesuatu yang ibu banggakan, ibu syukuri, ibu terima kasih di yaumil kiamah. Karena sebab perkumpulan ini Allah cabut azab dan siksa kita dari azab neraka Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu doang tujuan kita hadir maulid, supaya bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, yang hadir di sini orang muslim bukan? Orang muslim bukan? Punya iman enggak? Punya iman enggak? Tuhannya siapa? Nabinya siapa? Kitabnya apa? Kiblatnya apa? Semua yang hadir di sini mengaku muslim, kiblatnya Ka'bah, kitabnya Quran, nabinya Nabi Muhammad. Kalau ibu bapak orang muslim, ibu bapak yakin setelah meninggal ada alam setelah alam dunia, betul? Setelah alam dunia ada alam apa? Ada alam barzakh. Setelah alam barzakh ada alam apa? Ada alam akhir. Saya katakan Bapak Ibu, demi Allah, semua yang terjadi di dunia ini tidak pasti sifatnya, tapi alam akhirat, alam barzah, demi Allah yang hadir di sini, saya dan Anda, tua muda, kaya miskin, alim awam, pejabat rakyat, semuanya akan sampai dan berpindah ke alamul barzah dan akan dilanjut ke alamul akhirat. Saat alam itu sampai kepada kita Bapak Ibu, dan demi Allah ibu bapak akan sampai ke situ, nggak pandang bulu. Bib, alam barzah buat kiai doang kali, kagak. Alam barzah buat ulama doang kali, kagak. Biar kata orang awam masuk di alam barzah dan masuk di alam akhirat. Saat itu Bapak Ibu, ibu sama bapak, ini saya berani tanggung jawab dengan omongan saya. Ibu bapak boleh potong telinga saya, boleh tuntut saya di hadapan Allah kalau memang alam akhirat itu nggak terjadi kepada kita. Saat ibu udah meninggal sama bapak, itu orang-orang yang udah masuk di alam barzah, mereka lagi nunggu kita meninggal. Mereka lagi nunggu orang yang hidup meninggal. Yang ada nggak ada, supaya kelar ini semua orang meninggal, dibangkitkan, dipindah ke alam akhirat. Saat ibu bapak yang mengaku muslim, tadi bilang Tuhannya Allah, tadi bilang nabinya Nabi Muhammad, dan yakin akan masuk ke alam barzah, yakin akan pindah ke alam akhirat, saat ibu bapak udah nyampe di padang mahsyar, dibangkitkan oleh Allah, saya katakan saat itu manusia kumpul jadi satu. Dan itu akan kita rasakan, kita hadapi Bapak Ibu. Saat kita kumpul di padang mahsyar, memang padang mahsyar besar, namun saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia yang duduk di padang mahsyar tidak berbanding dengan luasnya padang mahsyar, sehingga diriwayatkan di atas kepala ada 1000 kaki, di bawah kaki ada 1000 kepala, manusia tumpuk-tumpuk jadi satu. Saat kondisi seperti itu, Allah dekatkan matahari di atas kepala kita 1 jengkal. Sekarang saya pesantren di Hadramut, Yaman.
Itu di sono kalau musim panas Bapak Ibu, telur kita bawa ke padang pasir, tanam, tungguin 15 menit jadi telur rebus. Itu matahari jutaan mil sekarang jaraknya. Nanti di akhirat matahari sejengkal di atas kepala. Ibu bapak yang malam ini duduk baru kumpul begini aja udah gerah, kumpul begini udah keringetan. Di akhirat kagak ada kipas, di akhirat kagak ada udara. Itu manusia kumpul jadi satu, bertumpuk-tumpuk. Sekarang yang hadir bisa dihitung, paling-paling banter 2000 orang. Di akhirat jutaan triliun orang kumpul jadi satu dan dibangkitkan dengan kondisi amalnya masing-masing. Tukang riba palanya gede segede gunung, dia jalan nyeret kepalanya. Tukang rumpi setiap hari, setiap detik, setiap jam dituangkan nanah yang diambil dari neraka jahanam. Dia bilang malaikat udah kenyang, malaikat udah begah. Kata malaikat minum, gak ada alasan. Lu di dunia tukang rumpi, lu di dunia tukang adu domba, di dunia tukang ngegosip, tukang ngomongin orang, dikasih nanah sama malaikat. Itu habis-habisan, bukan main Bapak Ibu. Saat itu ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tenggelam keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai sedengkul, ada yang sampai sepuser, bahkan ada yang sampai tenggorokan. Ibu-ibu yang kita kenal Pak, kasihnya sama anak dari kecil diajarin nyanyi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa akhirat. Nggak berlaku lagu itu Bapak Ibu. Ada ibu gendong anak, di hari itu matahari sampai dengkul, sampai puser, begitu sampai tenggorokan, anaknya diangkat di atas kepala. Masih ada kasih sayang ibu kepada anaknya. Namun saat keringat sudah sampai di hidung, itu anak sama ibu-ibu ditaruh di bawah kaki, diinjek supaya kagak kedengelam sama air keringatnya. Subhanallah bapak-bapak, itu hari paling luar biasa buat kita. Saat itu manusia semua nyari pertolongan, semuanya, dari mulai orang awam sampai orang ulama sampai nabi dan rasul. Hari itu minta tolong kagak didengar sama Allah. Karena hari itu prinsipnya gua lu. Nggak ada yang dikasih pertolongan, nggak ada yang dikasih jalan keluar. Masing-masing tanggung akibatnya sendiri, tanggung dosanya sendiri. Maka saat itu ada satu orang yang dikasih izin, lisensi mutlak, dikasih izin buat menyelamatkan orang yang tukang ghibah, yang tukang fitnah, yang tukang zina, yang tukang mabok. Hari itu semua datang ke orang itu buat minta pertolongan. Bahkan para nabi dan rasul datang ke orang itu buat minta pertolongan supaya dikasih izin, dikasih jatah syafaat. Orang itu kasih izin, nih syafaat buat lu, bagiin buat santri lu. Nih buat lo, bagiin buat umat lo. Nih buat lo, kasih buat anak bini lo. Baru diterima syafaatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu siapa yang pegang lisensi itu? Siapa yang pegang izin itu? Yang pegang izinnya satu orang, artisnya satu di padang mahsyar, gak ada orang lain. Dia adalah seorang yang malam ini maulidnya kita rayakan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka padang mahsyar saat itu Bapak Ibu gemuruh, semua teriak manggil satu nama, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah. Gak ada yang manggil nama lain, udah gak ada lagi yang manggil atasan, manggil bos, manggil guru, manggil kiai, manggil habib, manggil duitnya, manggil jabatannya. Semua manusia hari itu memanggil satu nama, berbunyi ya Muhammad. Dan saat itu beruntung orang yang suaranya didengar sama Nabi. Sekarang yang maulid di sini, kalau saya nggak pakai mic, saya copot micnya, yang di ujung kedengeran nggak saya ceramah? Kedengeran? Bapak tuh yang di belakang kedengeran nggak? Kedengeran? Nggak kedengeran. Padahal yang hadir cuma 2000 orang. Paling banter 2500. Nanti di hari itu Nabi Muhammad satu orang, kanan kirinya ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi jumlahnya 124.000. Belum lagi tabi'in, belum lagi tabi'it tabi'in, belum salihin, belum muttaqin, belum mukhlisin, belum muslimin, mu'minin, orang-orang hebat di samping kanan kirinya Nabi. Kira-kira saat kondisi seperti itu, orang celeduk ada di mana? Kita
Kita ada di mana? Kira-kira kita manggil Nabi kedengeran gak, Bu? Kita teriak Nabi kedengeran gak? Gak bakal kedengeran, jauh kita di pojok. Tapi beruntung mereka yang di dunia hadir maulid bukan cuma pengen denger ceramah. Hadir maulid bukan cuma pengen hadir ikut-ikutan, tapi hadir maulid dia tanemin sinyal dalam hatinya. Dia titip sinyal kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, saya titip sinyal saya ya, saya kenalin muka saya ya, saya kenalin diri saya ya, ini suara saya, ini muka saya, ini nama saya panggil engkau, saya sholawat kepada engkau, saya hadir di dalam majelis engkau, supaya nanti di akhirat begitu dia panggil Nabi, sinyalnya hidup, kedengeran sama Nabi Muhammad. Ini handphone, kalau sinyalnya mati, kuotanya habis, kita pakai buat nelpon orang di Jakarta, kedengeran nggak? Nelpon orang di Bogor, kedengeran nggak? Tapi begitu sinyalnya hidup, kuotanya kita isi, kita beli internet dengan harga yang murah, begitu kita telepon orang di Jakarta, suaranya kedengeran? Jangankan suara, pencet video call, muka kedengeran, kelihatan, betul? Itu baru sinyal handphone. Harganya cuma 25.000. Bisa dengar suaranya, bisa lihat mukanya. Sinyal Nabi kepada ibu dan bapak lebih dari sinyal internet, lebih dari sinyal Telkomsel, lebih dari sinyal XL. Kagak ada apa-apanya sinyal di dunia. Orang Nabi sujud yang disebut kita, Nabi sholat yang didoain kita, itu sinyalnya kurang gede apa lagi? Cuma masalahnya ibu bapak hadir nih bener-bener pengen nanam sinyal apa bukan? Saya mah khawatir itu doang bapak ibu. Beb, serius amat ngomongin Nabi, serius amat ngaji tentang Nabi. Maafin bapak ibu, emang begini kalau maulid Nabi, Isra Mi'raj boleh, hajatan boleh, tapi Nabi urusan sama umatnya. Nabi nggak pernah urusan umatnya bercanda. Nabi sama umatnya nangis setiap hari. Nabi sama umatnya perang berdarah setiap hari. Demi Allah bapak ibu, kalau bukan karena perjuangan Nabi, itulah ilaha illallah nggak bakal nyampe Ciledug. Nih ibu-ibu kagak ngerti sholat, bapak-bapak kagak ngerti puasa. Kita semua bisa begini kumpul di sini karena perjuangan Nabi. Makanya saya ketol bener-bener pengen supaya yang hadir itu niatnya itu tadi tuh, numbuhin sinyal kepada Nabi, supaya pulang tuh dia saat di akhirat nanti dia manggil kedengeran. Oh ya, gue inget muka lu, gue inget nih nama lu, suaranya saya masih ingat. Di dunia saya sering dengar suaranya nyebut sholawat dan salam buat saya. Sebagai penutup, saya mau bawa satu kisah, karena udah tepat 1 jam kurang 10 menit. Insya Allah 10 menit ini jadi intisari tausiah pada malam hari ini. Cuma saya minta ibu bapak yang konsentrasinya sudah mulai melek, saya minta bapak ibu yang selonjoran, yang ngerokok, dengarkan baik-baik kisah ini. Insya Allah jadi motivasi dan penggugah buat hati kita supaya pulang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, terakhir 10 menit. Bapak, Pak, saya butuh renungan, saya butuh berpikir. Mudah-mudahan nih dengan kisah ini nyadarin saya yang ceramah, juga ngajarin bapak ibu yang dengerin. Amin Allahumma amin. Jadi ibu bapak, tahun 2019 di daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Malang, itu pernah terjadi satu peristiwa yang luar biasa negor kita sebagai umatnya Nabi. 2019 di Jawa Timur. Saya kasih contoh Jawa Timur kenapa? Supaya nih orang Indonesia, kita yang tinggal di Jawa Barat, yang tinggal di Banten, kagak ngebayang, itu mah orang Arab aja Bib yang bisa begitu. Itu mah orang Timur Tengah aja yang bisa begitu. Enggak, ini terjadinya di Jawa Timur. Dan saya kasih contoh tahun 2019, belum lama sebelum Covid kemarin. Jadi budayanya sama orang Ciledug, tradisinya nggak jauh beda sama orang Ciledug. Insya Allah kalau orang Malang itu bisa, orang Ciledug juga bisa. Itu tahun 2019 ada satu pesantren di Malang, nama pesantrennya Anwarut Taufik. Di pesantren itu Bapak Ibu, kalau sudah masuk bulan Maulid, santrinya dipulang-pulangin.
liburan semester 1 di pesantren bikin program pesantren kilat. Anak SMP sama anak SMA mereka mengkaji fikih harian, sholat 5 waktu, cara berwudu dan lain sebagainya. Cuma beda sama anak SD. Yang SMP SMA ngaji fikih harian, tapi yang anak SD temanya mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap hari itu anak SD 10 hari, dari bangun tidur sampai tidur, yang diceritakan, yang diajarkan cuma tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai habis sholat, biasa orang baca istighfar, tapi dia mah habis sholat bukan baca istighfar, diajarin supaya baca sholawat kepada Nabi. Singkat cerita, selesai pesantren kilat, yang SMP sama SMA pulang duluan, yang SD nunggu dijemput sama bapak ibunya. Pengasuh pesantren ini namanya Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Buka di YouTube, buka di Google, kelihatan mukanya, masih ada orangnya. Masih muda, umurnya sekitar 50-an. Itu pengasuh pesantren. Beliau saat mau perpisahan dengan anak-anak SD, beliau bilang, saya mau bikin acara seremonial, saya mau bikin acara perpisahan. Acara bagaimana, Beb? Ente beli balon di pasar. Beli balon di pasar, beliau suruh santrinya beli balon diisi sama gas. Nanti itu balon saya pengen suruh anak-anak SD sebelum pulang pada nulis surat cinta buat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turun ini Habib Jamal ke bawah, beliau bilang sama anak-anak SD, nah semuanya siapin kertas sama pulpen, tulis surat cinta kalian buat Nabi. Sebelum pulang tulis surat perpisahan dengan Nabi Muhammad. Karena memang 10 hari diajarin tentang Nabi doang, 10 hari sholawatan tiap hari. Akhirnya anak SD yang hadir di situ semuanya megang pulpen, megang kertas, nulis. Ada yang nulis I love you Rasulullah, ada yang nulis I miss you Rasulullah. Selesai ditulis, Habib Jamal bilang lipat kertasnya, masukin ke balonnya masing-masing, kita terbangin, mudah-mudahan itu balon nyampe Madinah, dibaca surat kalian oleh Nabi Muhammad SAW. Ya anak SD manggut-manggut aja, dengar suruh nulis surat, masukin balon, terbang sampai Madinah. Akhirnya dimasukin kertasnya masing-masing, diterbangkan itu balon sambil melantunkan mahallul qiyam. Itu balon terbang, anak-anak SD membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terbang itu balon. Subhanallah, semua anak SD pulang. Selesai anak-anak pulang, ini Habib Jamal sama santrinya balik ke rumah. Begitu buka gerbang rumah, dilihat depan rumah, di teras rumah ada pohon mangga. Subhanallah, dari puluhan balon yang terbang, ada satu balon nyangkut di pohon mangga depan rumah. Habib Jamal bilang, penasaran, saya mau baca itu suratnya anak SD. Anak umur 8 sampai 13 tahun. Ini yang duduk segede-gede gini, Pak, Bu, yang ngirim surat cinta buat Nabi. Diambil itu balon, dibuka suratnya, beliau berdiri pegang surat, beliau baca. Dari berdiri sampai duduk, dari senyum sampai merengut, dari merengut sampai netes air mata, kata santrinya, itu Habib Jamal sampai duduk bengong, nangisin itu surat yang ditulis sama anak SD. Nangis terus air matanya. Sampai santrinya datang, ngeberaniin diri, Beb, itu surat isinya apaan sampai antum nangis, bukan main. Kata Habib Jamal, saya malu
Saya baca nih surat sedih. Saya malu, muka saya mau ditaruh mana. Itu santri Bapak Ibu, dia ambil kertasnya dari beliau. Karena sebab santri ini cerita kesebar luas. Dan ceritanya bisa kita buka di YouTube. Itu ada cerita ini santri saat menceritakan anak kecil tadi. Dan subhanallah, anak kecil itu sampai sekarang masih mondok pesantren di Malang. Begitu dia ambil suratnya, itu santri dia baca. Bapak Ibu tahu apa yang anak SD itu tulis? Nih, bocah segede gini nih, nulis apa dalam surat itu? Anak SD itu dia tulis, dia buka surat cintanya buat Nabi dengan ucapan salam kepada Nabi Muhammad. Dia tulis, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah dia kirim salam buat Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, betapa indahnya 10 hari ini di pesantren ini. Mereka mengenalkanku tentangmu. Mereka ajarkan aku akhlakmu. Dan begitu indah, begitu indah, begitu indah. Di 10 hari saat mereka ajarkan aku tentangmu, ditambah keindahan itu dengan setiap malam kau datang di dalam mimpiku. Kau datang dalam mimpiku dan kau peluk aku. Ya Rasulullah, ya Habiballah, hari ini saya pulang ke rumah. Hari ini saya kembali ke rumah. Tolong nanti kalau saya udah di rumah, Rasul jangan tinggalin saya ya. Rasul tolong tetap datang dalam mimpi saya. Rasul tolong tetap peluk saya. Kalau memang Rasul tinggalin saya, kalau memang Rasul nggak mau datang dalam mimpi saya nggak bakal pulang dari pesantren ini. Saya tunggu 1 hari di rumah. Kalau 1 hari di rumah Rasul nggak datang, saya balik lagi ke pesantren ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini anak SD umur 8 sampai 13 tahun yang harusnya pikirannya main, yang harusnya pikirannya jajan, pikirannya seneng-seneng. Itu anak SD cuma 10 hari duduk dalam majelis Nabi, dikenalkan tentang Nabi, diajarkan salawat Nabi, tiap malam didatangi dalam mimpi oleh Nabi. Bahkan bukan sekedar datang dalam mimpi, tapi dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal apa tentang Nabi? Bocah itu tahu apa tentang akhlak Nabi? Paling-paling 10 hari cuma dibekali bapaknya Nabi Abdullah, ibunya Aminah, pengetahuannya terbatas tentang Nabi. Paling-paling 10 hari dia baca sholawat puluhan kali, bisa dihitung jari. Paling-paling dia hadir majelis maulid, paling banter kalau tiap hari baca maulid 10 kali dia hadir maulid. Tapi kenapa itu anak SD tiap malam dia mimpi Nabi, dia jumpa Nabi, dipeluk sama Nabi. Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa kali kita hadir maulid? Berapa ribu kita baca salawat? Seberapa jauh kita kenal Nabi? Tapi sudahkah hadir maulidnya kita, salawatnya kita setidaknya membuahkan memandang wajah Nabi Muhammad? Kalau nggak bisa ngelihat nyium bau harum Nabi Muhammad, kalau nggak bisa nyium bau harum melihat cahaya Nabi Muhammad, setidaknya tidak bisa melihat cahaya Nabi, menangis karena Nabi Muhammad. Kalau nggak bisa nangis karena Nabi Muhammad, senang duduk dalam majelis Muhammad, senang ngikutin sunnah Muhammad. Ribuan maulid kita hadir, ribuan salawat kita baca, puluhan tahun kita hidup. Tapi kenapa jangankan wajahnya, jangankan harumnya, untuk meniru sunnahnya saja susah, untuk mimpi dengan melihatnya saja susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang salah bukan nabinya, yang salah bukan salawatnya, yang salah bukan majelis maulidnya, tapi yang salah hatinya, yang salah tulusnya, yang salah ikhlasnya. Itu anak kecil, dia cuma 10 hari, gak ada kepentingan apapun. Yang ada nomor 1 dalam hatinya Nabi Muhammad, idola di dalam hatinya Nabi Muhammad.
Tujuannya Nabi Muhammad, wajar Nabi datang dalam mimpinya dan memeluk anak umur 8 tahun tersebut. Tidakkah Bapak kepengen memandang wajah Nabi? Ibu enggak kepengen dipeluk sama Nabi? Ibu enggak kepengen disyafaati sama Nabi? Enggak pengen tiap malam ngelihat wajah Nabi? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, masa kita kalah sama anak kecil? Anak kecil ngerti cinta Nabi. Masa kita kalah sama binatang? Binatang tahu cinta Nabi. Masa kita kalah sama benda mati? Benda mati mengerti cinta Nabi. Maka betapa rugi orang yang setiap hari digiring hidayah hadir maulid, setiap hari digiring hidayah baca salawat, setiap hari digiring hidayah senang sama ulama, tapi enggak dapat apa-apa hubungan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mau ajak semua yang hadir malam ini, mari kita tutup sama-sama dengan membaca salawat tawassul kepada Nabi. Mudah-mudahan hati yang selama ini mati, hati yang selama ini gelap, dibicarakan Nabi biasa saja, dibicarakan Nabi acuh tak acuh, dibicarakan Nabi tidak menghirau. Mudah-mudahan kegelapan itu diberi cahaya malam ini oleh Allah. Mudah-mudahan hati yang gelap itu diberi cahaya oleh Allah. Mudah-mudahan hati yang tertutup itu dibuka oleh Allah, diberi hidayah kesadaran dalam hatinya oleh Allah, dengan mengakui bahawa dirinya akan selamat di yaumil qiyamah dengan cintanya kepada Nabi Muhammad, dengan mengakui dan disadarkan hatinya bahawa dirinya akan selamat dengan pertolongan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan berkah salawat Nabi yang kita lantunkan malam ini, yang susah berhenti maksiat diberi hidayah untuk ditutup pintu maksiatnya oleh Allah, yang susah taubat diberi hidayah untuk bertaubat kepada Allah, yang susah sujud diberi hidayah untuk sujud kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkah salawat diberikan perubahan baik dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam anak dan istrinya, di dalam negerinya, di dalam desanya, di dalam tetangga-tetangganya. Allah beri perubahan nasib baik buat kita semua. Dan mudah-mudahan dengan berkah maulid Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ببركة النبي وبجاه النبي وبكرامة النبي وبمعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرك والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله semua salatullah mullah ala taha lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah lebih keras lagi sama-sama semuanya salatullah ya awwalal awwalin salam ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin Allah ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wahai Allah wahai Tuhan betapa indah takdirmu di malam hari ini ya Rabb kau takdirkan lisan yang kotor ini untuk mengadah untuk bersalawat untuk menyebut namamu ya Rabb Habibillah tawassalna bibis ya Allah bukankah tangan ini belum lama bermaksiat kepadamu kenapa kau takdirkan tangan ini mengadah di malam ini kepadamu ya Rabb kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah salat ya Allah kami yakin malam ini bukan kebetulan ya Rabb malam ini bukan kebetulan ya Allah pastilah dari takdirmu malam ini kau memiliki tujuan kau memiliki maksud apakah maksudmu kau pulangkan malam ini kami dengan dosa yang kau ampuni ya Rabb apakah maksudmu kau pulangkan malam ini kami dengan hati yang kau isi dengan cinta Nabi ya Rabb ilahi sal limil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badr riyal tiga kali lagi sama-sama salatul Rasulullah ya Nabi Allah kami yakin salawat kami sampai kepadamu ya Rasul maafkan jika salawat ini penuh dengan dusta maafkan jika salawat ini penuh dengan kepura-puraan ya Rasul
Kami hendak mengajukan salat kami namun penuh kekurangan. Kami hendak mengajukan ibadah kami namun penuh dosa. Jika bukan melalui pintu salawat, pintu mana lagi ya Rasul kami akan mengetuk pintumu. Salamullah ala Taha. Salatul ya Rasul, tolong ingat wajah-wajah yang malam ini memanggil namamu. Tolong ingat wajah-wajah yang malam ini berdoa kepadamu ya Rasul. Habibillah. Terakhir semua. Salatul ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. الرجال المسلمين، الرجال المسلمين، فالرجال المسلمين. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. Semua لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها الله بحسن يا الله بحسن يا الله بحسن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Qabul. InsyaAllah mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru, wabil khusus kepada DKM, juga kepada Ustadz Ayatullah Khumaini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kesehatan beliau. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa anak-anak bu, siapa nama bapaknya Nabi? Siapa? Ibunya? Siapa? Kakeknya? Abdul Muthalib. Anaknya? Anak? Siapa? Itu bini, anaknya siapa? Ah yaudah nih, yang tadi paling rajin saya lihat, noh yang pakai baju merah, sini, sini tong. Nah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.